Halo, perkenalkan nama saya Elvita Eunike Anin dengan NIM 21070100072 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah K3, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, ergonomi, dan faal kerja. Yang pertama ada sejarah K3. Sebelum kita membahas mengenai topik K3, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu K3. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat K3 merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu institusi atau proyek konstruksi. Sejarah K3 di Indonesia sendiri dimulai pada saat ditemukannya mesin uap yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, salah satunya industri gula. Kapan sih dimulainya K3? Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja yang dijuluki dengan Veiligheid Ordonnantie atau Reglement yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia hingga saat ini. Bicara soal K3, siapa sih Bapak K3? Nah, ini merupakan gambar dari Bernardino Ramazzini. Beliau dijuluki sebagai the father of occupational medicine atau Bapak Kedokteran Kerja. Beliau merupakan seorang dokter yang berasal dari negara Italia. Ada 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Peranan kesehatan lingkungan dan K3 dalam bidang kesehatan masyarakat. Peranan kesehatan lingkungan dan K3 dalam bidang kesehatan masyarakat sangat berhubungan erat. Secara umum, K3 berperan melindungi pekerja dan sistem perusahaan dari gangguan keselamatan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan kesehatan lingkungan berperan dalam melindungi masyarakat dari gangguan penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih atau tidak nyaman. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Apa yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja? Jadi, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan tempat kerja. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa gangguan kesehatan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka. Penyakit akibat kerja dapat dicegah, namun bila terlambat diketahui akan timbul gangguan yang lebih serius terhadap kesehatan yang dapat berdampak pada komunitas pekerja. Hal ini dapat meningkatkan biaya pengelolaan kesehatan dan penurunan produktivitas kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja dan bahaya potensial di tempat kerja dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pajanan fisika. Pajanan fisika ini seperti kebisingan, suhu ekstrim panas atau dingin, radiasi, dan getaran. Yang kedua ada pajanan biologi. Pajanan biologi ini seperti virus, bakteri, parasit, dan juga jamur. Yang ketiga ada pajanan kimia. Pajanan kimia seperti pelarut organik, merkuri, pestisida, logam berat, dan lain-lain. Yang keempat ada pajanan ergonomi. Pajanan ergonomi contohnya faktor beban atau manual handling. Gerakan berulang dengan posisi janggal,
desain alat dan tata letak area kerja yang tidak tepat. Yang kelima, ada pajanan psikososial atau beban kerja dan hubungan antar rekan kerja. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kapasitas individu terkait stresor dan psikososial. Jenis penyakit akibat kerja yang perlu diwaspadai dan yang paling banyak adalah yang pertama ada pajanan ergonomi. Pajanan ergonomi ini berupa gangguan pada otot dan rangka. Yang kedua ada pajanan kimia yang dapat berdampak pada semua organ tubuh, salah satunya pada paru-paru, pneumokoniosis, kanker paru, syaraf, ginjal, dan lain-lain. Pajanan fisika berupa gangguan pendengaran akibat bising atau noise-induced hearing loss, pajanan biologi seperti infeksi, dan pajanan psikososial seperti stres akibat kerja. Pencegahan penyakit akibat kerja meliputi eliminasi atau menghilangkan sumber pajanan berisiko, substitusi atau mengganti dengan bahan yang lebih aman, pengendalian teknik atau penyekatan pengaturan ventilasi dan tata udara, administratif atau pemeriksaan kesehatan berkala, prosedur, cara kerja aman, contohnya cara mengangkat beban dengan benar dan lain-lain, pengaturan jam kerja, rotasi kerja, dan edukasi kepada para pekerja tentang alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Penentuan penyakit akibat kerja. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja sebelum dipekerjakan di suatu perusahaan atau tempat kerja. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerja secara berkala selama ia bekerja di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan khusus untuk merawat para tenaga kerja yang memiliki riwayat penyakit. Yang keempat, melakukan pengujian atau pemeriksaan lingkungan kerja oleh Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau lembaga-lembaga yang telah ditunjuk. Yang kelima, menganalisis riwayat pekerjaan tenaga kerja dan riwayat kesehatan tenaga kerja. Yang keenam, menganalisis lapangan tempat tenaga kerja bekerja. Yang ketujuh, pertimbangan atau penentuan dari tim medis. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang berhubungan dengan perusahaan atau tempat kerja. Hubungan kerja di sini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau waktu melaksanakan pekerjaan. Kadang-kadang kecelakaan akibat kerja diperluas ruang lingkupnya, sehingga meliputi juga kecelakaan-kecelakaan tenaga kerja yang terjadi pada saat perjalanan ke tempat kerja. Kecelakaan-kecelakaan di rumah, atau waktu rekreasi atau waktu liburan, dan lain-lain adalah di luar makna kecelakaan akibat kerja. Sekalipun pencegahannya sering dimasukkan ke dalam program keselamatan perusahaan atau tempat kerja, namun kecelakaan-kecelakaan demikian termaksud kepada kecelakaan umum yang hanya menimpa tenaga kerja di luar pekerjaannya. Terdapat 3 kelompok kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan akibat kerja di perusahaan. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga, kecelakaan di rumah. Yang keempat, ergonomi dan faal kerja. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Jadi secara harafiah, ergonomi diartikan sebagai ilmu aturan tentang kerja. Sedangkan faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Apa itu ergonomi dalam K3? Secara umum,
Pengertian ergonomi adalah studi tentang manusia untuk menciptakan sistem yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Keselamatan kerja merupakan faktor utama yang wajib diterapkan dalam suatu industri, khususnya dalam perancangan struktur kerjanya. Penerapan prinsip ergonomi di berbagai bidang kerja. Pelaksanaan dan penerapan ergonomi di tempat kerja dimulai dari yang sederhana dan pada tingkat individual. Rancangan ergonomi akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem dan lingkungan yang cocok, aman, nyaman, dan sehat. Prinsip ergonomi dapat diterapkan pada beberapa bidang kerja, contohnya pada pabrik semen, tukang jahit, dan juga buruh angkut. Dari materi ergonomi dan faal kerja ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah tempat di mana proses berlangsungnya seseorang melakukan aktivitas kerja. Maka dari itu diperlukannya ergonomi, di mana pengertian ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan manusia. Dengan menerapkan ilmu ergonomi dalam suatu pekerjaan, dapat mengurangi kelelahan saat bekerja maupun kecelakaan saat kerja. Di mana prinsip dan tujuan ergonomi adalah menghindari kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi kerja, penyesuaian alat dan lingkungan pekerja yang pada akhirnya mensejahterakan pekerjanya. Contohnya seperti penyediaan APD, pengaturan waktu kerja, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan dan penjelasan mengenai sejarah K3, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, dan ergonomi dan faal kerja. Terima kasih.